Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Made Wira Yudhistira. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan merancang dan membuat video pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 6 di SD Negeri 1 Tegalung. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menghargai setiap keunikan siswa, berorientasi pada kebutuhan siswa, dan memberi kesempatan belajar versi masing-masing anak. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengenal betul karakteristik dari siswanya dengan cara memetakan kebutuhan belajar siswa. Di kelas saya, terdapat karakteristik dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, yang ditemukan dari hasil observasi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam hal ini, saya mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan profil atau gaya belajar siswa dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan profil. Dari segi profil belajar siswa, ada 4 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 4 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 4 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, dalam menjelaskan saya menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual seperti slide PowerPoint, buku, diagram flyer, dan konten bacaan lainnya tentang materi benda magnetis dan non-magnetis. Untuk siswa dengan gaya belajar auditori, saya menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan seperti video YouTube tentang materi benda magnetis dan non-magnetis. Untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, saya memberikan kesempatan siswa untuk mencari beberapa alat dan bahan praktek benda magnetis dan non-magnetis yang ada di lingkungan sekitar sekolah, seperti paku, peniti, batu, kertas, dan benda lainnya, sebagai bahan praktik percobaan untuk memberi kesempatan murid ruang bergerak saat mengakses informasi. Setelah itu, kemudian siswa kinestetik akan membuat percobaan sederhana tentang benda magnetis dan non-magnetis. Untuk selengkapnya, berikut saya akan tampilkan video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan pada kelas 6 di SD Negeri 1 Tegalung. Pada asana tangan jari Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, semua sehat semua ya? Sehat. Sudah sehat. Pak Guru absen dulu. Apakah hari ini semua hadir ya? Wah. Ini Pak Guru lihat waktu itu semua hadir. Oke, bagus sekali. Pertama semangat lagi ngajarnya ya. Nah, sekarang anak sebelum pembelajaran mulai, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Siapa sebenarnya yang gilirannya memimpin doa ke depan? Saya Pak. Oke, Merah, silakan Merah. Undangan buat Merah. Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Merah, silakan duduk. Oke, nah sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, kalian ingin menyanyikan lagu nasional apa nih hari ini? Indonesia Pusaka ya. Oke, nah sekarang siapa yang mau memimpin umat ke depan kelas? Mani, baik, undangan buat Mani. Berdiri.
kelas nih, ya apa enggak? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita perlu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa saja anak-anak? Yang kedua, berbicara sepakat ya? Oke, karena sudah sepakat, kalau kita atau Pak Guru bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya, subtema 2 pelajaran 1 ya, yaitu tentang benda magnetis dan non magnetis. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua. Itu yang pertama, setelah mengamati video pada slide presentasi, siswa mampu menganalisis benda magnetis dan non magnetis secara benar. Setelah menjawab KBD yang telah dibagikan, siswa mampu menganalisis laporan benda magnetis dan non magnetis secara rinci. Oke, itu anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya dulu nih. Apakah anak-anak di rumah punya kulkas apa enggak? Ya. Ya? Ya. Nah, siapa yang punya kulkas di rumahnya? Wah, mungkin semua ya. Semua malah ya. Pak Guru juga punya kulkas. Anak-anak pernah nggak memperhatikan ketika anak-anak membuka dan menutup pintu kulkas, pas membukanya agak ketos, dan pas menutupnya didorong dikit aja langsung dia mau nempel dan lem. Benar nggak? Benar. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Bangga tangan, satu orang. Tangan. Ya, karena ada magnet di pintu itu. Nah, itulah jadi banyak alat-alat rumah tangga yang membantu pekerjaan kalian itu menggunakan magnet, ya. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Pak Guru punya gambar di depan. Perhatikan gambarnya. Ya, dari belakang ya. Ya. Nah, ini gambar apa, anak? Baru kalian bisa kumpulin, Pak. Banyak ya. Oke. Nah, sekarang katanya. Kita sekarang belajar tentang auliran usaha. Kira-kira itu waktu ada nggak usaha-usaha yang lokasinya dekat rumah? Ada apa aja? Oke, coba Rena apa aja? Warung, apa lagi? Ini merah, toko. Ada apa lagi? Ya lagi. Bengkel ada nggak? Ada. Ada nggak? Ya, banyak ya. Jadi banyak usaha-usaha yang berada di sekitar rumah. Nah, kira-kira usaha itu bermanfaat nggak untuk anak-anak? Jangan benar-benar yang ada di sekitar rumah itu atau benda-benda yang ada di sini, apakah semuanya bisa ditarik oleh magnet? Bisa. Dengan bisa kan? Bisa. Bisa atau tidak bisa? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Oke. Nah, sekarang dari materi kita ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non magnetis. Untuk menjawab pertanyaan tadi, nah sekarang Pak Guru akan melanjutkan KPD ya. KPD ini masing-masing anak dapat. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Jadi kalian silakan cermati LKPD yang Pak Guru kasih. Silakan baca dulu LKPD ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya. Paham kan? Paham ya. Baik, untuk kelompok 1, kelompok audio ya. Nah, silakan kalian cermati LKPD yang sudah Pak bagikan. Kemudian menjawab LKPD itu, silakan kalian menganalisis video yang akan Pak buka di depan slide. Paham ya? Oke. Nah, untuk kelompok visual, kelompok 2 ya. Nah, sudah mencermati LKPD-nya? Sudah ya. Nah, silakan baca video LKPD-nya. Silakan jawab. Nah, bagaimana cara menjawab adalah dengan juga kalian tonton video yang akan Pak Guru perlihatkan di depan kelas. Ya.
Nah, selain itu Pak Guru juga akan memberikan ini namanya diagram flyer. Jadi diagram flyer ini juga bisa sebagai bahan diskusi kalian untuk menganalisisnya, kemudian mengembangkan jawabannya dalam LKPD. Nah, jadi untuk kelompok 3, kelompok kinestetik ya. Nah, nanti anak-anak silakan cermati LKPD yang baru dibacakan, ya. Silakan membaca petunjuknya LKPD ini. Nah, kemudian nanti anak-anak akan melakukan praktek. Tapi sebelumnya, Pak Guru ingin kalian mengumpulkan dulu nih benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada di lingkungan sekolah. Paham ya? Nah, di LKPD itu ada apa aja benda-benda di situ? Ada bambu, ada apa lagi? Batu, paham anak-anak? Oke, sekarang silakan kalian keluar keliling lingkungan sekolah, silakan cari benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada. Silakan. Anak yang kelompok 3, nah sekarang silakan kalian menjawab LKPD-nya dengan membuat poster karena benda-benda yang sudah kalian gunakan di lingkungan sekolah. Kita tunggu semua bendanya? Ya, oke, silakan. Oke, sekarang balik pada Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD yang telah kami buat. 1. Benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa sajakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Hai teman-teman, Hai. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD hasil kelompok kami. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya, benda yang terbuat dari logam seperti saya. Satu. Oke, silakan dulu penangan buat kelompok 1. Presentasi dengan baik ya. Baik anak, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik ke depan kelas ya. Dan sekarang mari kita bersama-sama menyebutkan materi kita hari ini. Nah, benda magnetis dan non magnetis. Apa itu benda magnetis? Magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Betul, benda non magnetis. Benda magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya Aluminium dan platina. ya, aluminium dan platina. Betul ya? Kemudian yang magnetis ada yang bisa dijelaskan? Tadi.
benda magnetis dan non-magnetis. Aplikasinya bebas, boleh berupa audio atau visual. Jadi anaknya audio ya, audio boleh nanti direkam aja suaranya pakai dan kirim ke WhatsApp. Paham ya? Nah, kemudian anak-anak juga boleh membuka tugasnya itu berupa rekaman video. Boleh tanpa TikTok dan lain sebagainya. Ya, itu sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Saling mengerti anak? Baik anak, demikianlah pelajaran tahun ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat video percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis di lingkungan sekolah. Yang pertama ada batu. Jadi kita coba dekatkan dengan magnet. Wah, tidak menempel. Jadi yang kedua ada sendok. Ini kita coba. Belum menempel. Ternyata menempel ya. Jadi yang ketiga ada peniti. Kita coba tempelkan. Tempel ya. Jadi kesimpulannya adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis. Contohnya benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya benda yang demikianlah video percobaan dari kami kelompok 3 tentang benda magnetis dan non-magnetis. Terima kasih. Halo teman-teman, berikut ini beberapa contoh alat yang menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bel listrik, kedua kompas, ketiga alarm, dan papan catur, klakson, dan kulkas atau lemari es. Selanjutnya, pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sikap khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda-benda yang gejala dan sifat dapat memengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu utara N dan selatan S. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Fedia Destia, kelas 6, dan saya akan membawakan materi benda magnetis dan non-magnetis. Berikut ke materinya. Pengertian benda magnetis dan non-magnetis. 1. Benda magnetis. Benda magnetis merupakan benda-benda dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam sehingga dia dapat berinteraksi dengan magnet. 2. Benda non-magnetis. Benda non-magnetis merupakan benda-benda dari bahan yang tidak dapat Om Swastiastu. Nama saya Dewa Siswa Chandra Nugraha dari kelas 6.
Saya senang belajar berkelompok, terutama dikelompokkan sesuai minat, bakat dan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi senang dan bergembira dalam mengikuti pembelajaran. Om Santi Santi Santi.